belak-belakan terkait identitas pelaku Subang, semua sudah dikantongi polisi. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Menjelang hari ke-100 kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi mulai buka suara soal calon tersangka yang akan diumumkan segera kepada publik. Salah satunya ada indikasi calon tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan ditetapkan di antara puluhan saksi yang telah diperiksa tim penyidik dalam pengungkapan kasus Subang tersebut. Ada juga fakta mengejutkan, ternyata selama olah TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi menemukan puluhan DNA yang mungkin saja salah satunya DNA tersebut milik tersangka. Sejumlah fakta mengejutkan dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang mengemuka dari mulut pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri dari hasil otopsi dan olah TKP di lapangan. Hal itu dikemukakan Dr. Sumi Hastri dalam acara dialog di channel YouTube Denny Darko yang tayang pada Senin 22 November 2021 malam, yang juga bersama Anjas di Thailand. Menurut Dr. Sumi Hastri, pemilik DNA yang diambil dari barang-barang di lokasi TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah diketahui dan sudah ada di kantong polisi. Ketika Anjas yang dikenal melalui channel YouTube Anjas di Thailand menanyakan kenapa sampai saat ini polisi belum mengumumkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, padahal sudah ada 2 alat bukti. Menurut Dr. Sumi Hastri, kalau proses identifikasi bencana massal bisa cepat karena ada data pembanding dari pihak keluarga-keluarga. Demikian juga kasus teroris juga sama, ada data pembanding dari pihak keluarga. Sekarang kasus Subang kita sudah dapatkan puluhan DNA yang ada di sekitar lokasi, kita petakan. Matching nggak dengan DBA yang kita dapat di properti atau barang bukti di lokasi itu, makanya butuh waktu lama, tutur Dr. Hastri. Kalau diperiksa darah cepat 3 hari selesai, jelas Dr. Hastri. Tetapi kalau untuk memeriksa sidik jari di rokok atau di kursi, di pintu, di mobil itu prosesnya lama. Tambah lama lagi karena pemeriksaan berulang dan diambil beberapa kali, ujar Dr. Hastri. Apalagi TKP Subang kacau, sudah terkontaminasi karena ada banyak orang yang masuk, ujarnya menambahkan. Jas kemudian mempertanyakan soal DNA yang diperoleh dari puntung rokok. Ada banyak merek rokok di TKP, salah satunya milik salah satu saksi. Mengapa butuh waktu yang lama untuk mengungkapnya? Menurut Dr. Hastri, setelah mengetahui itu DNA siapa, pemeriksa ingin mengetahui itu cocok nggak dengan di lokasi. Itu sulit, butuh waktu lama, apalagi TKP rumah itu juga banyak didatangi orang-orang. Oh, paling baru DNA siapa, sesuai nggak dengan kejadian. Lamanya di situ. Sebenarnya kita sudah dapat dan sudah selesai, sudah ketemu semua dari hasil lab di Jakarta, lanjut Dr. Hastri. Dr. Sumi menambahkan, tentunya tim pemeriksa ingin memastikan dulu tersangkanya sebelum diumumkan. Harus ada pintu masuknya dari mana, sehingga itu membuat yakin bahwa dia itu memang terlibat dalam kasus tersebut. Baru setelah itu berkembang. Anjas juga mempertanyakan soal puntung rokok, apakah mungkin bisa terjadi framing, bisa saja pelaku meletakkan rokok saksi-saksi tertentu ke TKP. Menjawab pertanyaan ini, Dr. Sumi Hastri mengatakan bahwa setiap orang perokok itu berbeda-beda profilnya. Bisa puntung rokok habis, bisa 3/4 habis, cara memegangnya gimana, kita juga coba ketahui profilnya. Ternyata berbeda-beda, sehingga suatu saat diumumkan cara merokoknya dia seperti apa tanpa disadari kita punya data-datanya, ujar Dr. Hastri. Itulah kerja polisi, benar-benar hati-hati. DNA sudah berbicara dan profil dia sudah berbicara, dan itu ada rekamannya, jelas Dr. Hastri. Sumi mencontohkan saat diperiksa saksi merokoknya seperti apa atau bekas puntung rokoknya saat diperiksa itu juga diteliti jadi rekaman data. Dari penjelasan Dr. Sumi Hastri tersebut, besar harapan bahwa kasus ini pasti akan segera terungkap. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.